Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan anugerah kepada kita, masih memberikan kemampuan untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban dari Allah, yaitu ibadah salat maghrib berjamaah, dan juga diberikan kekuatan dan kemampuan untuk berusaha ikhtiar memperbaiki daripada ibadah kita, terutama ibadah salat. Mudah-mudahan segala bentuk usaha pengorbanan kita Allah menerima dan membalasnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Rasulana Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. 2 minggu kemarin sudah selesai kita melaksanakan kajian fikih sholat berjamaah. Mungkin dari semua itu bisa disampaikan untuk imam hati-hati dengan 3 rukun, terutama rukun qauliyah, yaitu pertama takbiratul ihram, yang kedua al-fatihah, dan yang ketiga ucapan salam ke sebelah kanan. Tidak terbaca, ini khusus imam, tidak terbaca itu dan tidak terdengar, maka tak sah sholat berjamaah. Allahu Akbarnya misalnya samar-samar, rohnya nggak terdengar, akbar kapnya nggak terdengar, atau yang pendek dipanjangin, yang panjang dipendekin, dah tak sah aja sholat berjamaahnya. Begitu. Jadi hati-hati, kesimpulannya 3 rukun itu: takbiratul ihram, bacaan al-fatihah, dan ucapan salam. Adapun yang lain insya Allah itu aman. Ya walaupun bukan aman-aman sangat gitu ya, karena tetap dalam segala hal kita lebih memilih yang sempurna daripada yang tidak sempurna. Yang kedua, seperti hanya kemarin disampaikan, juga harus sebelumnya ada kesepakatan antara imam dan makmum. Kemarin juga kita sudah membahas kriteria imam seperti apa, kriteria makmum seperti apa, dan sebagainya. Yang jelas ketika imam dan makmum itu ada sebuah keharmonisan. Keharmonisannya ada 2. Pertama dengan kesepakatan, yang kedua dengan adat. Al-adatu muhkamatun. Jadi adat kebiasaan itu silahkan pertahankan. Selagi itu baik-baik saja. Itu kesimpulan daripada kemarin sholat berjamaah. Nah sekarang malam ini kita akan membahas tentang apa saja yang menjadi yang merusak daripada sholat kita. Analoginya begini, harga mobil atau motor bekas silahkan cek di iklan, itu harganya bervariasi kan. Ada yang murah, ada yang masih masuk akal, ada yang mahal. Ternyata itu punya selidik itu sesuai dengan kondisi. Kalau yang murah mungkin catnya sudah suram, spionnya tak ada misalnya, atau bannya udah gundul, kan begitu. Kalau yang normal, yang harganya masuk akal, mungkin standarisasinya seperti itu. Kalau yang mahal mungkin perawatannya baik dan sebagainya. Atau ada juga Pak, mobil tua itu, mobil tahun 70-an, 60-an itu kadang lebih mahal dengan mobil baru. Kenapa? Gara-gara merawat, kan gitu. Motor tua kadang lebih mahal daripada motor baru. Kenapa? Karena perawatan. Nah sekarang nanti di hari kiamat, sholat kita gimana? Sholat kita hasil perawatan bukan, itu masalahnya. Ibarat baju, bisa saja sholat kita bolong-bolong, sobek-sobek, compang-camping, bisa saja seperti itu Pak. Dan Bapak tahu sendiri, baju yang utuh dengan baju yang compang-camping atau sobek sedikit, kira-kira harganya sama nggak?
jelas beda kan begitu. Dan kita pun nggak tahu nilai sholat kita nanti di akhirat apakah bagaimana. Nah, malam ini insya Allah kita akan membahas tentang makruhnya dalam sholat. Ini sebetulnya terlalu banyak, hampir 34. Ya kita bahas yang urgent saja. Itu. Jadi sekedar gambaran, sekali lagi, Bapak sudah menilai diri sendiri nggak? Kira-kira nanti sholat kita di akhirat itu bentuknya kayak apa? Apakah sholatnya sekenang? Apakah sholatnya hasil rawatan? Atau sholatnya seadanya dan sebagainya? Ingat, nilai jual itu tergantung daripada kondisi. Padahal nanti sholat itu kalau sholatnya diterima maka semua amal ibadah diterima, kan begitu kata Nabi. Jadi hari ini, malam ini, insya Allah kita akan membahas tentang apa saja sih yang menjadi makruh dalam sholat. Makruh di sini bisa merusak sholat, bahkan bisa nyaris membatalkan sholat. Nyaris ya. Contoh, salah satu makruh sholat misalnya mengucapkan takbir berulang-ulang. Oh, ada yang kayak gitu kan? Nah gitu. Kalau sekedar ucapan tadi masalah, tapi kalau dengan gerakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dah 3 kali kan batal sholat. Kan gitu. Itu nyaris batal kan gitu. Jadi makruh di sini adalah nyaris merusak atau nyaris membatalkan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal makruhatu bis sholat isnani wa isruna. Yang memakruhkan sholat itu semuanya ada 22. Termaktub dalam kitab Kasyifatus Syajar halaman 71. Yang mengarang kitabnya adalah Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Allahumma ighfir lahu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama, ja'lu yadaihi fi kamaihi, memasukkan sesuatu atau tangan ke lengan bajunya. Jadi sholat begini Pak. Ini kalau bajunya kebetulan panjang, nah kayak gini. Ini makruh, gitu ya. Jadi harus normal gini. Kalau biasanya kan kita ada yang pakai jubah ya, kan kayak gini. Itu makruh sholatnya. Bisa merusak komponen sholat. Kalau sholat berjamaah harusnya 27 derajat, dikurangi 1 poin jadi 26 derajat. Begitulah gambarannya. Jadi mengurangi poin daripada sholat. Itu ya. Terutama fi khamsati asya'a, ketika dalam keadaan 5 hal. Yang pertama, inda taharumi, ketika takbiratul ihram. Allah, nah kayak gini Pak. Allah, ini tertutup Pak, sebagian atau seluruhnya. Gitu ya. Itu yang makruh tertutup oleh baju itu pertama ketika takbiratul ihram. Wa ruku'ihi, dan ketika ruku. Ini kan wajib mencengkeram lutut. Nah, ketika ini terhalang. Bukan batal, tapi makruh sholat. Yang kedua itu ruku. Selanjutnya wasujudi, dan ketika sujud. Nah, ketika sujud pun demikian. Jadi ketika sujud posisi tangan begini, walaupun hanya setengah, karena sempurnanya ini harus telapak tangan nempel di lantai. Kalau begini berarti 1 poin daripada sujud itu derajatnya kurang, kan gitu. Harusnya sujud 27 derajat jadi 26. Nah, seperti itulah gambarannya. Wa qiyamihi, dan ketika berdirinya. Nah, ketika berdiri juga hati-hati. Intinya tangan harus utuh, telapak tangan harus utuh di luar, jangan sampai terhalang oleh
baju kita. Min tasyahudihi wa julusihi, atau ketika duduk tasyahud. Nah, itu yang terutama yang 5 itu. Jangan sampai tangan tertutup, telapak tangan terutama. Kan? Karena itu dapat mengakibatkan makruhnya sholat. Itu yang pertama ya Pak ya. Yang menjadi makruhnya sholat itu yang pertama itu. Yang selanjutnya wasaniha al-irtifatu biwajhihi bila hajatin. Celingak-celinguk atau tengok-tengok. Nah itu ya. Jadi kita sholat ini ya tengok lah ya. Kalau tengok-tengoknya sekedar wajah itu tak masalah, makruh. Tapi kalau tengok-tengoknya udah begini, ini jadi menyimpang dari kiblat, itu udah batal sholatnya. Karena salah satu rukun sholat adalah menghadap kiblat. Ininya badan ini. Nanti ya. Celingak-celinguk itu memakruhkan sholat. Jadi kalau bapak tak ada hajat, iseng cuma celingak-celinguk, itu berdirinya sholat harusnya dapat 27 derajat, mungkin dikurangi poinnya, entah berapa poin, kan begitu. Kecuali ada perkecualian Pak, boleh tengok nih, boleh. Kecuali amma iza kana laha kahidil mata fala yukrahu. Kecuali ketika melihat barang yang berharga atau anak yang ditinggalkan, itu tak masalah. Biasanya kita sholat di pelabuhan atau di masjid ketika safar gitu ya. Kadang-kadang kan kalau kita kebagian di samping atau agak sudut, nyaman kita ya simpan lenak barang gitu ya. Tapi kalau misalnya waktu simpan di sana, kita ini ceritanya kita simpan di sana, kadang kita agak khawatir kan, ini barang gimana gitu. Nah gini aja nggak jadi masalah, silakan aja. Karena itu ada hajat, gitu ya, ada kepentingan. Atau anak kita lagi simpan di sana, tengok dulu, nggak jadi masalah. Asalnya itu jangan gini aja. Kalau nengoknya badan utuh semua, maka itu membatalkan sholat. Jadi tungak tengok itu makruh kecuali ada hajat. Hajatnya seperti yang saya contohkan, nengok barang yang disimpan atau anak kita yang dititipkan dan sebagainya. Yang selanjutnya yang ketiga, wasalisuha isaratun binahwi aini aw haibin aw syafatin bila hajatin. Melakukan isyarat seumpama mata, alis dan bibir. Itu ketiga komponen itu bisa jadi isyarat. Pertama mata. Coba lihat. Dulu waktu bapak lagi muda, kalau naksir cewek kan mata main kan. Nah gitu. Misalnya kedipan, ting misalnya kan gitu. Nah ketika sholat, ting misalnya, tapi nggak ada hajat, nah itu makruh sholatnya. Bisa-bisa rusak sholatnya. Al-haibin atau alis. Alis misalnya gini, bisa aja kita lagi sholat teman nanya gitu. Kalau di lagi sholat, Bang, boleh nggak pinjam semuanya? Nah, kan pakai alis ya. Nah, Salah. Ya kan isyarat. Biasanya pakai apa? Pakai mata, pakai alis. Alis tinggi kan? Itu makruh juga. Lagian ngapain orang sholat ditanya kan itu ya? Kurang ajar juga. Awas syafatin atau bibir. Isyarat dengan bibir gimana ya? Ini gini Pak, maaf. Gitu. Ah ya bisa. Bang, gimana maksud? Nah gitu. Nah. Itu makruh, nggak usah dijawab. Kecuali, nah ada kecuali juga. Mana ya? Walau minah
taktub liha aswatu malam takut ala wajhi al-lain. Jadi ada pengecualian, boleh pakai isyarat, gitu ya. Ketika kita sholat ada orang yang salam, misalnya kita sholat sunnah di rumah, gitu kan. Assalamualaikum, misalnya. Kan nggak mungkin jawab kan? Nah, boleh dengan, kalau dengan alif jelas nggak mungkin ya. Dengan mungkin dengan bibir bisa atau batuk nggak jadi masalah. Kalau ada tamu, kalau nggak ada tamu, nah itu yang makruh. Karena nggak ada alasan lagi, ngapain itu batuk? Kan gitu. Itu maksudnya. Walaupun apa? Tapi kalau bagi yang di sini, kalau niatnya la'ab atau main-main, nah itu bisa merusak sholat. Ya, bisa merusak sholat. Kalau niatnya main-main. Tapi kalau niatnya ada hajat, memberikan sebuah isyarat pada sesuatu yang madarat, misalnya bakaran, pakai atau gimana gitu, itu gak jadi masalah. Walaupun sebetulnya baiknya batalkan aja sholatnya, selamatkan dulu dari kebakaran gitu ya. Nggak usah soleh-soleh amat kan. Kalau ada kebakaran atau ada musibah, mendingan batalkan sholat, selamatkan dulu apa yang bisa kita selamatkan, baru kita ulangi sholat lagi, kan seperti itu. Nggak mungkin kan kita lagi sholat terus kawan tenggelam, kita bisa menyelamatkan. Masa nunggu sampai tahiyat bersama ibu, kan nggak mungkin juga, mati lah kan gitu. Atau kita lagi sholat ada ular nyamperin, diam aja. Karena terlalu soleh penting mati syahid, nggak bisa begitu juga. Karena dilarang kita membunuh diri sendiri, nggak boleh seperti itu. Nah itu gambarannya ya. Baik, itu nomor berapa ya? Nomor 3 ya. Wasal suai syaratnya. Ya silakan memang. Lipan. Dia nggak dulu kita, cuma kita itu kan khawatir aja. Jadi kadang-kadang dia ada makan di dan juga perlu kita ada apa namanya kita bunuh dia ikrar gimana ya? Tapi jangan menyatakan ada kali atau kali. Baik, pertama kita lihat tingkat kedaruratannya, tingkat madaratnya. Ada dororo ya. Kita lihat tingkat madaratnya. Kalau madaratnya mematikan dan kita dimungkinkan berpotensi diserang, baik ketika sholat misalnya ada lipan, ada kalajengking, ada ular berbisa, bahkan ada harimau, kan gitu, lebih baik batalkan sholatnya. Karena itu demi menyelamatkan hidup, gitu ya. Berarti itu darurat sekali ya, darurat tinggi. Nah, menurut Pak Imam sekarang kita kembalikan, itu daruratnya apakah ringan atau gimana? Karena kan lipan di Indonesia itu kan jarang yang besar, gitu. Jadi al-umuru bima qasdiha itu jadi tergantung kepada pelakunya yang mengalami. Kalau kira-kira tidak membahayakan, lanjutkan sholat. Kalau kira-kira tidak membahayakan, karena apapun yang terjadi, memang kita disarankan membunuh binatang tertentu, termasuk ular, kan gitu, tikus dan sebagainya. Tapi saya belum pernah mendengar diperbolehkannya ketika melaksanakan ibadah sholat. Nah, jadi itu kadarnya adalah dilihat daripada tingkat kemudaratannya sampai di mana. Kalau tingkat kemudaratannya sampai mengancam nyawa, jangankan dibunuh, membatalkan sholat silakan aja, kan begitu gambarnya. Tapi kalau madaratnya ringan, mungkin cuma lewat aja, permisi aja dan sebagainya, itu mungkin tidak jadi masalah, lanjutkan aja sholat kita. Itu menurut saya karena memang di rumah kita kan, di rumah kita itu kan biar kita sholat apa? Sholat wajib, sholat sunat. Kalau sholat sunat nggak terlalu jadi masalah lah, mendingan batalkan aja. Terutama yang perempuan, terutama perempuan ya. Apakah jadi apa
Kan khawatir nih kita kemana pergi di nih. Bunyi kemana? Oh, sembunyinya. Kita khawatir. Dia kan nampak lewat. Was-was. Was-was. Ya makanya itu tergantung orangnya kalau menurut saya, karena kan tingkat kekhawatiran ini kan berbeda-beda. Orang yang udah biasa lihat barang-barang itu ya santai aja kan begitu kan. Tapi orang yang was-was, orang yang penakut kadang-kadang, nah itu. Tapi kalau sholat wajib, dikira-kira tingkat mendaratnya itu ringan atau tidak ada masalah, mendingan lanjutkan saja. Kalau sholat wajib ya. Kalau sunat tuh kita punya pilihan, mau lanjut atau tidak silakan aja, menjadi masalah. Itu khusus untuk yang tadi yang saya ceritakan ini khusus untuk sholat wajib gitu ya. Walaupun ada beberapa sholat yang bisa memakruhkan juga. Baik Pak Imam, untuk sementara itu dulu ya Pak Imam ya. Nomor 4 tadi ya. Yang selanjutnya nomor berapa? 3. Nomor 3 ya. Masih nomor 3. Masih nomor 3 ya. Jadi tadi memberikan gerakan-gerakan itu ya. Baik, langsung kita, karena ini ada di kitab ini 22 tapi ada tambahan sampai 34 itu masalahnya. Makanya kita percepat. Warobiwaha jahru bimahalin isrorin. Jahru bimahalin isrorin. Jadi mengeraskan bacaan yang halusnya sir, mengsirkan bacaan yang harusnya keras. Nah itu. Maaf nih. Kebetulan Pak Hajinya ada. Kita pernah sholat isya, kejadian ketika sholat itu di rakaat pertama kan harusnya jahar kan, Al-Fatihah yang dibaca kan. Nah, itu makruh. Apalagi kalau pelakunya sebagai imam, karena kan makmum tidak punya rujukan kan, nunggu aja kan begitu. Nah, jadi posisi imam ketika tidak baca Al-Fatihah secara jahar padahal harusnya jahar, itu hukumnya makruh. Gitu. Bagaimana sholatnya sah? Tidak berjamaah sah. Cuma masalahnya yang menderita makmum, Al-Fatihah belum sempat, imam udah ruku. Nah itu masalahnya. Makanya ketika posisi imam ruku, kalau kita ikut ruku belum sempat baca Al-Fatihah, tak sah sholat kita. Bukan berjamaahnya saja, sholatnya ini udah batal. Jadi ketika ada kasus imam seperti itu, lupa tidak menjaharkan bacaan kayak sholat duhur atau kayak sholat asar, makanya kita antisipasi gitu ya. Dan itu mungkin saya yakin itu Pak Haji lupa, saya yakin. Tapi tetap sah sholatnya. Cuma bisa saja ada makmum yang tak sah. Karena apa? Ikut imam ruku tak sempat baca Al-Fatihah. Kecuali masbuk, itu nggak jadi masalah kalau masbuk. Nah, gitu. Atau mengeraskan bacaan yang harusnya jahar. Mohon maaf saya ingin tanya yang yang disirkan apa saja? Misalnya bacaan ruku, bacaan iktidal kan begitu ya. Itu jangan keras-keras sampai terdengar kiri kanan depan belakang. Itu makruh. Cukup terdengar oleh diri sendiri. Nah, ya. Itu sifatnya. Baik. Jadi yang keempat tadi mengeraskan yang harus menjaharkan yang harusnya sir, mensirkan yang harusnya jahar. Wa khamisuha, dan yang kelima ikhtisaru bi ayyaj'ala yadahu aw yadayhi ala khasiratihi ma lam yakun lil hajat. Yang kelima itu tolak pinggang, ya, bi ayyaj'ala yadahu aw yadayhi ala khasiratihi, meletakkan tangannya ke pinggangnya. Jadi begini ya. Tapi nggak ada ya sholat kayak gini ya, gitu. Bila hajatin, kalau tidak ada hajat. Lagi kalau tidak ada hajat itu nggak boleh. Tapi kalau ada hajat itu boleh. Apa hajatnya nanti sudah dijelaskan. Jadi misalnya ruku, Allahu liman hamidah, kayak gitu ya. Itu jelas makruh. Lagian ngapain ada kerjaannya masa kayak gini? Kecuali ada pengecualian di sini.
Ka'illati bizambihi, kecuali yang sakit pinggang itu boleh. Misalnya gini, udah tua pas subuhnya karena terlalu lama sampai Allah, misalnya gitu, itu nggak jadi masalah, silakan aja. Tapi kalau tak sakit pinggang ngapain begini kan begitu logika dia. Jadi bagi mereka yang sakit pinggang itu diperbolehkan, tidak makruh. Tapi yang tidak punya hajat itu hukumnya makruh. Kenapa demikian? Kenapa dimakruhkan? Karena ini sesuai dengan hadis daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada hadisnya gitu ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Anna Rasulullah SAW naha ayusolli ar-rajul mukhtasiran. Jadi Nabi melarang sholat sambil tolak pinggang. Kenapa melarang? Karena itu kerjaan iblis. Iblis ketika diturunkan dari surga ke dunia itu begini Pak. Pak, kenapa gue ini? Kenapa? Nah, mungkin bahasa kita gitulah. Jadi sambil tolak pinggang. Yang kedua, alasan dilarang karena itu orang pekerjaan orang takabur, orang sombong. Coba lihat ini rata-rata. Apalagi yang bos-bos itu kadang-kadang ini aja kan. Yang ketiga dilarang itu kebiasaan orang kafir. Begitu katanya. Makanya man tasyabaha biqaumin bahwa minum, kita dilarang menyerupai orang-orang seperti mereka. Itu alasannya. Yang selanjutnya nomor ini karena terlalu kecil, jadi saya memang harus harus lihat nomor-nomornya gitu. Nomor kalau zaman dulu nomor itu kan pakai angka 1, nggak pakai angka kayak gini. Nggak pakai angka kayak gini Pak kalau dulu. Jadi misalnya ihda asaro. Nah ini nomor 11. Kayak gini, 11 itu kayak gini. Jadi ini pun nggak pakai nomor gitu. Jadul. Ya jadul betul. Ini udah 1200 tahun yang lalu misalnya. Nomor berapa Pak Imam sekarang? Ya kalau urusan hukum kita mendingan kembali ke pabriknya ya Pak ya. Kan gitu. Kalau kembali ke pabriknya kan setidaknya nilai koordinasionalnya itu menyentuh ya 100% walaupun 99% kan begitu. Yang keenam ya memang ya. Ini saya udah 20 tahun nggak baca ini, jadi tidak apa lagi. Wasalisuha isra'u fi shalah. Ay adamu ta'ni fi aqaliha aw aqwaliha wa qada isra'il li hududiha. Kesimpulannya nomor 6 itu buru-buru dalam salat. Ini biasanya dalam salat tarawih ya, biasanya. Kalau di sini alhamdulillah tarawihnya normal. Kalau di Jawa sana Pak, ya Allah ya Rabbi, ada tarawih sampai 7 menit, 8 menit, 10 menit, 23 rakaat. Saya aja sampai sekarang nggak sanggup. Kayak gimana gitu? Itu makruh tuh. Itu memang ada. Ada, serius. Bisa itu juga. Itulah. Mungkin saya pernah coba gitu ya. Mungkin latihannya kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi itu pun saya tak sanggup kalau sampai 7 menit, 8 menit, 10 menit. Nah, isror itu jelas. Gitu ya, kalau di sini makruh, bahkan bisa saja makruhnya merusak sholat dan membatalkan sholat. Kenapa? Karena tidak ada tumanina. Nah itu masalahnya. Coba aja lihat. Banyaklah di YouTube coba aja cek. Sampai begitu ngebut gitu ya. Mau kemana nih? Ini kalau kecepatan tinggi gitu harusnya imam sama makmumnya pakai helm semua. Ya. Karena kan kecepatannya tinggi kan, khawatir gitu. Kecelakaan Nah gitu. Bomeng. Di sini 11 rakaat ya, berapa menit? 1 jam lebih kan? Udah normal. Apalagi kalau kita bisa 23 ya, itu lebih utama lagi gitu ya. Sebenarnya dari masa mau 11, mau 3, 23 sih nggak silakan aja. Cuma kalau mazhab Imam Syafi'i saya sampaikan 23 rakaat gitu ya. Kalau 11 rakaat itu mazhab Imam
kembali. Baik, nomor 7 ya. Wasabiuha takmidu jabnihi in khofa darurat. Nomor ketujuh, menutup mata atau bahasa kitanya merem ketika melaksanakan sholat. Merem ya Pak ya. Kecuali ketika darurat. Jadi menutup mata ketika sholat itu makruh. Kenapa alasannya? Lagi-lagi man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Itu ibadahnya orang Majusi. Bapak tahu ibadah Majusi itu matanya tertutup Pak. Kenapa tertutup? Karena kan api bercahaya, silau, makanya mereka menutup. Nggak tahu lah ibadahnya kayak gimana ya. Yahudi pun begitu, menutup mata. Coba lihat di dinding ratapan itu ibadahnya begini. Ibadahnya begini. Jadi kayak begitulah. Ininya sebelum merem. Nah, kita ketika melaksanakan sholat dilarang oleh Nabi untuk menutup, kecuali ada pengecualian juga, kecuali darurat atau ketika kita ingin meningkatkan kekhusyuan. Contoh, lagi sholat ada anak lagi bolak-balik itu jelas membuyarkan kekhusyuan ya. Itu boleh, silakan mata ditutup supaya kita tidak melihat. Atau depan kita ada jamaah yang pakai baju yang multitafsir, kan gitu. Ya, multitafsir itu kayak gambar, mungkin gambar yang tasnono atau gambar apalah. Akan kita tak konsentrasi ya. Itu boleh, di saat tertentu kita boleh menjamkan mata. Karena ketika ruku kita nggak bisa melihat kan, berarti bukakan mata. Ketika sujud buka mata, nggak mungkin lihat gambar itu kan, itu maksudnya. Jadi posisi merem atau menutup mata sekali-kali boleh kalau kondisinya seperti itu. Tapi kalau kondisinya normal, masjid tenang, apalagi suhu sejuk, wah nyaman lah kalau di masjid itu senang aja ya, nah gitu. Mau apa lagi, ngapain merem kan gitu? Mendingan buka mata aja. Jadi ya kecuali mungkin ada kasus anak yang apalagi kalau ada jamaah yang nyimpen HP atau nyimpen kacamata, anak yang ada yang bolak-balik, ada, enggak deh, buyar tuh kekhusyuannya. Makanya barang-barang yang kira-kira dapat membuyarkan khusyuk kita amankan, gitu. HP amankan, nggak usah disimpan di depan, apalagi dibunyikan ya, diaktifkan, wah bahaya tuh kan, atau kacamata dan sebagainya. Gitu. Intinya menutup mata ketika sholat itu hukumnya makruh. Wasaminuha, dan yang ke-8, ilsaqi azudaihi bijambihi fi ruku'ihi wa sujudihi, merapatkan jari ketika ruku atau sujud atau yang lainnya. Merapatkan jari makruh Pak. Dari awal sholat sampai akhir, Allah, biasa aja lah, jangan dirapatkan, biasa aja, rentang aja sedikit. Baik ketika ruku juga, ruku jangan dirapatkan. Baik ketika sujud, jangan dirapatkan, biasa aja. Kita enak rapat, enak begini Pak. Saya yakin enak nggak rapat kan? Kalau rapat kan agak pegel, coba aja cek. Tapi kalau nggak rapat itu biasanya nyaman, nah gitu. Jadi jangan dirapatkan dari awal sampai akhir, kalau bisa jangan dirapatkan. Karena kalau dirapatkan terutama ketika ruku, sujud, takbiratul ihram itu hukumnya makruh. Baik, yang selanjutnya wasaminuha watasiuha, dan yang ke-9 ilsaqu batnihi bi fakhdaihi fi ruku' wa sujud, merapatkan perut dan paha baik di ruku dan sujud. Seperti gini Pak, ini perut terutama yang buncit ya, kalau yang kursi aman kayaknya ya,
yang sujud dimohon maaf, bukan bermaksud menyinggung. Nah gini, merapatkan ini paha dengan perut bersentuhan tuh nggak boleh. Atau ketika sujud, nah gitu Pak, nih paha dengan perut harusnya begitu ya Pak. Itu makruh. Kecuali yang buncit sangat, yang kira-kira tidak bisa merenggangkan antara paha dan perut, nah itu senyamannya aja lah. Ini bagi khususnya orang yang bukan normal, apa ya namanya? Itu yang Kayak juga ya. agak sampai malasnya. Apa? Yang ramping lah. Kalau nyebut normal berarti yang buncit nah kalau makan enak juga, ya. Jadi yang ramping lah, yang posturnya sewajarnya gitu ya. Jadi pokoknya ketika ruku dan sujud jangan coba-coba perut dan paha itu berdempetan. Kalau sengaja didempetkan gitu karena malas, karena atau apalah ingin lebih santai misalnya, itu bisa saja derajat rukunya dan sujudnya dikurangi poinnya. Bisa saja gara-gara makruh. Yang selanjutnya wa asyuha i'a'u kalbi, duduk seperti anjing. Nah ini ya, duduk seperti anjing itu begini. Kita jarang lah melakukannya, terutama ketika duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar. Nah gini Pak, ini namanya duduk duduk seperti anjing gitu. Kalau jongkok lah ya. Kalau jongkok nggak begini juga, jongkok begini. Ya beda kan. Kalau di Islam itu i'amul kalbi. Jadi duduk seperti duduk anjing. Itu nggak boleh. Nomor Itu tadi dari sujud menuju ke berdiri tegak. Dari sujud menuju ke tegak itu ada dua yang dicontohkan oleh Nabi. Ketika Nabi di atas 60, Nabi duduk istirahat dulu, bisa gini ya. Allahu Akbar. Nah baru naik. Itu ketika 60 ke atas. Tapi ketika di bawah 60 sujud, Nabi langsung begini. Silakan ada dua cara. Mau istirahat dulu atau mau langsung, nggak jadi masalah. Seperti hanya turun, mau tangan dulu, mau lutut dulu, silakan. Mana yang mau? Itu jadi begitu tadi Ustaz, seperti anjing tadi kan misal, ini cerita misal. Iya ya. Tak sengaja menjelang yang sunnah Rasul tadi itu, tak mengurangi pahalanya. Kalau tak sengaja nggak jadi masalah. Ya. Berbicara aja tak sengaja nggak jadi masalah. Oh, berkenal latar, Waalaikumsalam. Itu karena nggak sengaja kan latar, itu sah salatnya. Kadang mau jatuh lagi ke belakang Ustaz. Ya. Dari sujud tadi menuju tegak, itu terkadang mau jatuh juga ke belakang. Itu sengaja atau tidak? Tidak sengaja. Ya kalau tak sengaja nggak jadi masalah. Orang popo. Kalau tak sengaja itu jadi masalah. Jangankan begitu, ngomong tak sengaja itu nggak jadi masalah. Misalnya, gimana kabarnya? Tapi nggak sengaja nggak jadi masalah. Tidak. Ya, tapi kalau sengaja menjawab dan dia tahu itu membatalkan itu batal salah. Baik, yang selanjutnya nomor 11. Wahadi asriha, dan nomor 11 adalah tafwatul arabi ay darbil ardi. Nah, jadi yang nomor 11 itu sebentar saya maknanya supaya lebih itu menjedotkan kening. Jadi gini nih. Gitu kan lah. Atau digesek-gesek. Atau diberikan nah itu ya. Dijedotkan. Jadi apa? Pokoknya kayak pingin puas gitu ya. Atau digesek-gesek kiri kanan atau
buat belakang, itu makruh. Tapi kalau ngangkat batal. Contoh ya, misalnya Allahu Akbar, terus gini kita itu batal, karena sudah berpisah antara kening dengan lantai. Berarti sujudnya berapa kali? 3 kali dalam satu rakaat kan begitu. Masa ya sujud 3 kali? Itu. Tapi kalau ada asbab pindah salah juga batalnya. Asbabnya apa? Ya nggak tahu di Misalnya ada serpihan kaca ya. Kalau agak tinggi tumpul ya, macam misalnya kan ambal atau karpet ini ada sebenarnya timbul sedikit. Tapi saya yakin bisa diringankan kan, jangan terlalu menekan. Jangan tapi lepas. Jangan sampai lepas kalau bisa. Diturunkan aja tekanannya, tekanan. Misalnya kepala beratnya 5 kilo, berarti nekannya 5 kilo kan. Nanti turunkan dia jadi 4 kilo, jadi 3 kilo, 2 kilo, 1 kilo. Yang penting masih nempel lah. Itu khusus kening. Kalau apa tangan tak apa? Tidak. Tangan pindahnya untuk apa dulu? Nah, karena rukun utama sujud itu adalah kening, jadi tangan sebagian ulama mengatakan tidak masalah. Walaupun tidak masalah, tetap menunjukkan tingkat kemakruhannya. Ya, karena tidak ada hajat, tidak ada alasan. Itu masalahnya. Nah begitu. Selanjutnya 12. nomor 12. Wasani asriha ittirasus sab'i fi sujudihi. Ittiras sab'i, jadi dalam sujud disamakan dengan duduknya hewan buas. Jadi hewan buas itu kan begini Pak. Nah gini. Coba lihat hewan buas. Harimau itu biasanya kalau dia apa? Kalau dia duduk itu kan biasanya tangannya gini kan, tangan depannya. Jadi yang sujud begini hati-hati ya, itu sifatnya makruh. Pokoknya yang harus letak di lantai itu cuma tapak tangan aja, ini angkat semua. Nggak boleh ada di lantai. Wanita juga gitu. Wanita juga sama. Cuma yang membedakan nanti di ketiak sama kalau laki-laki terbuka, kalau perempuan agak menyempit. Tidak dapat sekali agak menyempit. Itu yang membedakan. Perempuan juga sama, harus ininya dari mulai ujung telapak tangan sampai sini itu tidak boleh nempel di lantai ketika sujud. Karena itu disumpahkan dengan binatang buas, gitu. Wasalisu asliha al-mubalaghatu fi haddir ra'si, terlalu tunduk kepalanya fi ruku'i ketika ruku. Nah kalau itu mungkin nggak usah diceritakan lagi apa ya. Kalau ruku kan 90 derajat ya, sini. Nah misalnya jadi 80 derajat, nah itu udah termasuk makruh. Silakanlah sama kawan sendiri, saya udah 90 derajat belum, itu aja. Kita percepat. Nomor 14. Wa arba'u asriha itolatu tahasyudil awal fi ghairil makmum, memanjangkan at-tahiyat awal selain makmum. Berarti siapa nih? Imam dilarang, dimakruhkan memanjangkan bacaan at-tahiyat awal. Nah, gitu. Kalau makmum boleh. At-tahiyat awal sampai bacaan apa Pak? Sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dilanjutkan sama imam, kama sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu makruh. Jadi intinya tahiyat awal mau selama sampai Allahumma sholli ala, kecuali at-tahiyat akhir itu memang sampai innaka hamidum majid. Yang selanjutnya Wahab 15 ya. Wa khamisu asriha al-ittiba'i walau li ghairi rajulin. Nah ini dan sorban ya. Jadi ini sorban yang biasa dipakai oleh habaib ya. Sorban yang kayak selendang itu. Jadi ketika sujud atau ketika duduk
si sorbannya itu diletakkan di lutut. Nah itu makruh. Kalau kita nggak pakai seperti itu kan. Jadi nggak usah khawatir gitu ya. Karena Habib itu biasanya sorbannya ada 3. Pertama sorban sini, yang kedua imamah, yang sorban dijadikan imamah gitu ya. Yang ketiga ada sorbannya yang namanya itu yang tadi apa tadi? Mana ya? Tuh. Al-Intiba namanya. Jadi macam selendang, ya bentuknya kayak selendang lah. Cobalah di searching lah di internet ya, sorbannya tambahan Habib. Udah waktunya apa ya? Berapa lagi Ustaz? 6 lagi? Kita barusan nomor berapa Bang? 15. 15. Totalnya 34 ya. Ya. Termasuk ini. Nah, ini makruh juga Pak, kita sholat. Ya. Kepanjangan. Ya makanya cari baju yang pas Pak. Kalau sholat ya. Kalau saya sholat silakan. Dia kayak gini pun dimaklumkan. Termasuk itu. Nah, saya sering melihat ada yang pakai sarung sampai ke tanah itu atau jubah sampai ke tanah itu juga makruh. Termasuk yang 34 tadi. Oh terkemang ya. Nah itulah. Makanya tidak semata-mata dimakruhkan, pasti ada madarat bagi orang yang lain atau bagi diri sendiri. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, rasanya ingin saya menyelesaikan tapi boleh buat karena memang waktunya sudah tepat untuk melaksanakan sholat bisa. Supaya nggak gantung, kalau saya diselang seringan, Ya kalau saya terserah jemaah. ya kan? Nanti kita lanjut aja minggu depan ya. Iya. Baik, kita lanjutkan minggu depan. Mudah-mudahan apa yang barusan disampaikan ada guna dan manfaatnya. Terutama tujuan kita untuk memperbaiki nilai sholat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan demikian. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lip, biar aja lip.